Halo, selamat sore. Ini Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dari halaman 100 sampai dengan 101. Eh, Mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan membaca dalam bahasa Inggris, kemudian menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah cover dari buku The Promise, autobiografi dari guru saya, His Eminence Cem Rinpoche. Mari kita mulai dengan halaman 100. Okay. At 14, Rinpoche finally reconnected formally with the deep-seated imprint of his previous life, when he received his first initiation from Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin. For many years, he had requested Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin for his initiation, but in abiding with the proper procedures, Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin only initiated his student after they had been practicing seriously for several years and were well prepared for the higher trainings. Pada saat Rinpoche masih berusia 14 tahun, Rinpoche akhirnya berhubungan kembali dengan imprint dari kehidupannya yang sebelumnya. Ketika beliau menerima inisiasi pertama dari gurunya, yaitu Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin. Selama bertahun-tahun, Rinpoche itu telah meminta Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin untuk memberikan inisiasi kepada dirinya. Tetapi karena Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin itu sangat strict, ya, dan selalu insist bahwa proper prosedur itu prosedur yang seharusnya itu selalu dijalankan. Rinpoche hanya memberikan inisiasi kepada gurunya setelah mereka melakukan praktek secara serius selama beberapa tahun, dan juga kemudian mereka itu sudah siap untuk pelatihan yang lebih tinggi. Even to receive the sacred initiation, the only thing he ever wanted, Rinpoche had to endure much psychological torture from his parents. When they asked him what he had wanted for his birthday that year, he had asked that he be allowed to receive the initiation. Much to his jubilation, they agreed to him attending this most special ceremony. Bahkan untuk menerima inisiasi yang suci seperti ini, dan sebetulnya ini pada saat itu ini adalah satu-satunya hal yang dia inginkan, Rinpoche itu harus mengalami banyak sekali siksaan psikologis dari orang tua angkatnya. Ketika mereka bertanya kepadanya, hadiah ulang tahun apa yang kamu mau pada tahun itu, dia berkata, Rinpoche mengatakan bahwa dia ingin diberikan izin untuk menerima inisiasi dari gurunya, Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin. Dan Rinpoche itu sangat senang sekali ketika kedua orang tua angkatnya itu setuju, ya, dirinya menghadiri sesi inisiasi ini. At the time of the initiation approach, Rinpoche pulled out all the stops to ensure that his mother was happy. At the time, home life for the young Rinpoche revolved around cleaning and maintaining the two-story, four-bedroom colonial house. His chores would include vacuuming, doing laundry for the whole household, assisting in cooking, washing up, and scrubbing the kitchen floor by hand. He was also in charge of gardening for the half-acre land the house stood on, with hundreds of flowers in the front and a vegetable garden at the back. It took him 3 hours a day just to water the garden. Jadi pada saat hari inisiasi ini sudah mendekat, Rinpoche berusaha lebih keras agar ibu angkatnya itu merasa senang hati. Jadi agar beliau itu tetap diperbolehkan untuk menghadiri sesi inisiasi. Pada saat itu kehidupan Rinpoche di rumah itu aktivitasnya itu seputar membersihkan rumah dan juga memaintain rumah 2 tingkat dengan 4 kamar tidur dari rumah zaman kolonial.
dan biasanya tugas-tugasnya itu termasuk melakukan vakum, mencuci baju untuk seluruh orang di rumah, dan juga membantu dalam memasak, dan juga mencuci piring, dan menyikat lantai dapur dengan tangan. Dia juga Rinpoche juga bertanggung jawab untuk maintain halaman rumah ya yang sebesar hampir setengah hektar, dan di depan itu ada ratusan bunga, sementara di belakangnya itu ada taman sayur ya, di mana orang tua Rinpoche itu menanam sayur. Dan biasanya untuk menyiram tanaman saja Rinpoche akan memakan waktu sekitar 3 jam sehari untuk Rinpoche. He also cooked for his parents and served guests during large elaborate parties. Rinpoche was expected to keep the huge house spick and span, and just the way his mother wanted it. The slightest speck of dust of misplaced item could send his mother into a frenzy. Jadi Rinpoche juga bertugas untuk memasak untuk kedua orang tuanya dan juga melayani tamu pada saat orang tua angkatnya sedang melakukan pesta. Rinpoche juga diharapkan untuk membersihkan rumah, seluruh rumah itu harus bersih, dan juga apabila ada debu sedikit saja, ibu angkatnya itu bisa mengamuk ya. As time went on, his mother's mood became more erratic and pronounced. Often upon coming home from school and walking up the driveway, he would already begin to anticipate that things had once again flared up in the house. Indeed, his mother would have had another of her violent outbursts, and there would be huge chaotic piles of broken items in the middle of the living room for Rinpoche to clean up. He lived in constant fear as to when she would next erupt and when he would have to bear the brunt. Then there would be beatings with brooms, mops, anything his mother could get her hands on. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, mood ibunya itu semakin jelek ya, ibu angkatnya itu semakin jelek dan semakin tidak bisa diperkirakan. Dan juga pada saat setiap kali Rinpoche pulang ke rumah, dari halaman rumah pun Rinpoche sudah mulai mengantisipasi bahwa ada hal buruk yang telah terjadi di rumahnya, dan ibu angkatnya itu sedang mengamuk lagi, dan biasanya ada banyak barang rusak di tengah ruang tamu dan Rinpoche harus membersihkannya. Dan Rinpoche itu selalu hidup dalam rasa takut bahwa kapan lagi ibu angkatnya itu akan mulai meledak dan juga moodnya dan juga mengamuk, dan biasanya Rinpoche akan menerima akibatnya. Dan biasanya kalau misalnya ibunya sedang dalam mood seperti ini, Rinpoche akan dipukuli dengan sapu, dengan tongkat kain pel, dan juga apapun yang ibunya bisa ada dalam jangkauan ibunya. During this period, which led up to the initiation, Rinpoche took extra pains to clean the house and yard thoroughly, to ensure they were always flawless. Throughout all this, to draw strength at such arduous times, Rinpoche would think about the legendary Buddhist Mahasiddha Naropa, whose biography he had read as a child, and the trials he had had to endure to develop the mental strength and perseverance to receive the higher trainings. Pada saat periode ini yang pada akhirnya akan sampai pada periode inisiasi ya, pada saat inisiasi semakin mendekat, Rinpoche biasanya akan lebih berhati-hati untuk membersihkan rumah dan juga halaman, dan juga beliau juga memastikan agar semuanya sempurna. Dan biasanya Rinpoche juga pada saat
melakukan hal ini, Rinpoche akan memikirkan mengenai Buddhis Mahasiddha Naropa yang biografinya dia baca ketika masih kanak-kanak, dan semua cobaan yang Naropa harus tahan ya untuk menumbuh kembangkan kekuatan mental dan juga rasa pantang menyerah untuk menerima pelatihan yang lebih tinggi. Jadi di sini halaman 101 kita bisa lihat ini adalah rupa atau image dari Mahasiddha Naropa. Naropa is one of the most famous Indian adepts of Mahasiddha and known for his great devotion to his guru Tilopa, whom he lived with and served for 12 years. Throughout the many years of service to his guru, Naropa received hardly any praise from Tilopa. Instead, he had often beaten, scolded, and had to undergo 12 major and 12 lesser trials before he received the higher teachings. Naropa's persistence and fortitude helped him abandon all perceptions of self and gain swift enlightenment. Naropa's legacy is a new and potent form of an Istadeva meditational deity known as Narokacho Pajayogini and the sixth yoga of Naropa. Notably, the Mahasiddha Naropa is also one of Sem Rinpoche's previous incarnation. Jadi Naropa di sini adalah salah satu dari Mahasiddha yang berasal dari India, dan beliau itu terkenal karena memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap gurunya Tilopa. Walaupun tinggal bersama Tilopa selama 12 tahun, beliau itu jarang sekali dipuji, tetapi selalu dimarahi, bahkan sering dipukuli ya. Dan Naropa itu harus semasa hidupnya harus mengalami 12 cobaan besar dan 12 cobaan yang lebih kecil atau lesser trial di sini. Sebelum akhirnya Tilopa memberikan ajaran yang lebih tinggi ya. Dan rasa pantang menyerah dari Naropa ini membantunya untuk meninggalkan persepsi akan diri dan juga mencapai pencerahan. Dan seperti yang bisa kita lihat sekarang, legacy dari Naropa itu adalah dalam bentuk praktek Narokacho Vajrayogini dan juga Six Yoga of Naropa. Dan Mahasiddha Naropa ini merupakan reinkarnasi terdahulu dari Sem Rinpoche. Jadi dengan berakhirnya halaman 101 ini kita akhiri live stream hari ini, dan terima kasih karena telah menyaksikan live stream saya, dan sampai jumpa pada live stream berikutnya. Mari kita dedikasikan live stream ini agar semua makhluk berbahagia, dan semoga cerita hidup dari Sem Rinpoche menginspirasi banyak orang agar mereka bisa melakukan praktek spiritual, tertarik melakukan praktek spiritual, dan juga memiliki kekuatan mental dan rasa pantang menyerah. Jadi terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di live stream selanjutnya.